Indonesia dan juga Brunei. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingannya, dan pertandingan ini akan dipandu oleh rekan saya Hadi Gunawan dan juga Supriyono. Selamat menikmati. Silakan Bung Hadi dan juga Bung Supri. Ya. Ya pemirsa, baik, ini adalah susunan para pemain dari Brunei Darussalam. Fahrul Yusuf, penjaga gawang; Alex Pergi, Aminuddin Hamzah, Muiz Sisa, Nur Iqmal, Nur Ikhwan, Ali Rahman, Maza Zizi, Adi Said dan juga Razali. Ya, ada beberapa pemain yang memang ketika 2011 SEA Games mereka sudah dimasukkan. Kemudian di AFF 2012 pun mereka menjadi penghuni skuad Brunei ketika itu, Bung. Saat lagi kita juga akan menyaksikan susunan para pemain Indonesia. Ini adalah para supporter yang memenuhi Stadion Maguwo Harjo. Wasit Handri Kristanto dari Indonesia. Suasana stadion sangat penuh, Bung Supri. Ya, memang luar biasa memang apa yang diperlihatkan oleh para supporter Indonesia. Karena memang ini bisa menjadikan sebagai kado ulang tahun 17 Agustus 1945 untuk di tahun ini, Bung. Ya, inilah Point Cross kapten kesebelasan Ramdhani Lestaluhu, pemain yang juga memperkuat Indonesia di SEA Games 2011, dan juga kapten Brunei Darussalam nomor punggung 8 yaitu Maza Zizi. Ada 3 pemain Bung Supri, pemain Indonesia yang masih memperkuat tim Indonesia saat ini waktu SEA Games 2011, yaitu ada Ramdhani Lestaluhu, Diego Michels dan juga Otto Maniani. Ya, Ramdhani Lestaluhu mempunyai kapasitas dan teknik skill bagus. Kemudian Diego Michels mempunyai kapasitas juga bagaimana menyerang, kemudian bagaimana dia bertahan. Walaupun memang ketika itu bermasalah dengan indisipliner. Kemudian Okto, tipikalnya memang sangat ngotot. Kemudian dribbling dan penetrasinya sangat dibutuhkan untuk lini tengah Indonesia, Bung Adi. Baik pemirsa, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan kick off babak pertama. Kwon Ok Son, pelatih Brunei Darussalam asal Korea Selatan. Inilah Rahmat Darmawan, pelatih Indonesia dan juga pelatih Indonesia saat SEA Games 2011. Betul sekali. Ini bisa memperlihatkan bahwa bagaimana dia ingin mencari komposisi pemain yang terbaik. Jangan mengulang seperti apa yang dia torehkan di 2011, Bung Hadi. Baik pemirsa, inilah para pemain Brunei Darussalam masih melakukan renungan doa dan evaluasi sedikit menjelang pertandingan babak pertama, Bung Supri. Ya, memang dengan komposisi ini memang terlihat sekali bahwa Rahmat Darmawan ingin mencoba menekan dari awal. Terbukti dengan Okto, kemudian Ramdhani Lestaluhu sudah dipasang di menit-menit awal. Kemudian memposisikan Rizky Pelu yang mempunyai mobilitas tinggi dan bertahan dan menyerang sangat baik untuk menyeimbangkan di lini tengah U23. Baik pemirsa, saat lagi bagaimana kita akan menyaksikan Stadion Maguwo Harjo yang dipenuhi puluhan ribu supporter Indonesia menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam persiapan tim nasional kedua negara untuk menghadapi SEA Games Myanmar 2011. Ini adalah para pemain Brunei Darussalam yang tentunya masih ingat karena mereka adalah mengalahkan Indonesia saat Piala Hassanah Bolkiah di Brunei tahun 2012, Bung Supri. Ya, dan Brunei Darussalam pun pernah juga menyulitkan Indonesia ketika itu tahun 79. Ketika itu Indonesia menjadi runner up SEA Games ketika itu dan kita kalah 2-3. Kemudian di tahun 2012 di HBT Hassanah Bolkiah Trophy, tim kita yang dikapteni oleh Andi Firmansyah juga mengalami kekalahan 2-0. Ini menandakan bahwa mereka punya potensi untuk membuat kejutan, Bung Adi. Ya, wasit Handri Kristanto telah meniup tanda dimulainya babak pertama. Indonesia lewat sisi kanan Alfian Tualasamoni, pemain asal Vise Belgia. Ya, selama ini memang diharapkan tenaganya untuk bisa mengisi kekosongan di lini sebelah kanan timnas U23 karena ketika itu Hendro Siswanto dimaksimalkan walaupun sebenarnya Hendro Siswanto selama ini bermain untuk midfield, Bung Adi. Ada sini adalah Samsir Alam, Bung Supri, sudah
seperti yang kita ketahui, Syamsul Alam saat melawan Chelsea juga tidak bermain terlalu baik, Bung Supri. Ya, terlihat sekali bagaimana performa dia. Terakhir U19 ketika 2008 sangat memikat sekali performanya. Tapi dengan pindahnya dari Vise ke DC United masih belum diberi kesempatan dalam bermain, Bung Hadi. Baik, Brunei masih mencoba bangun serangan. Masa sisi kapten ke-11-an. Dipayangnya dia tadi oleh Alfian Tuala Samoni, pemain yang disebut-sebut mempunyai prospek yang sangat bagus saat bermain di Eropa, khususnya di Liga Belgia bersama klub Vise. Ya, dengan usia masih muda, 20 tahun. Dia sudah menjadi starter di CS Vise, Bung Hadi. Kemudian tipikalnya juga dia mempunyai kemauan yang tinggi untuk bisa meraih starter di Vise. Dan terbukti, apa yang diharapkan terbukti. Dia sudah 29 kali cap dan 1 gol. Baik, pertandingan sedikit dihentikan karena banyaknya konfeti yang memasuki lapangan pertandingan, hasil lemparan para supporter ke dalam lapangan. Tentu saja suasana seperti ini cukup mengganggu. Bagaimana konfeti ini memenuhi gawang dari Fahrul Yusuf, gawang dari Brunei Darussalam. Konfeti ini tentu saja mengingatkan kita saat suasana di pertandingan Amerika Latin, Bung Supri. Betul sekali, bagaimana euforia mereka, ya, euforia para supporter, bagaimana antusias mereka ketika tim kesayangannya mereka bertanding di negara tersebut, Bung Hadi. Stadion Maguwo Harjo yang sangat bagus, rumput dan juga stadionnya, Bung, tidak seperti saat Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan kemarin, Bung Supri. Ya, selama ini memang kapasitasnya walaupun tidak begitu padat, tapi kualitas memang sudah bertaraf internasional dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Manahan Solo kemarin, Bung. Tanpa ada pembenaran yang bagus, rumputnya, kemudian situasi stadionnya memang jauh dari harapan. Andri Kristanto sampai 2 menit ini masih tetap belum melanjutkan pertandingan karena melihat konfeti masih terus memenuhi lapangan Stadion Maguwo Harjo. Sebuah tindakan yang cukup bijak. Ya, betul sekali. Dengan warna konfeti yang berwarna putih sangat mengganggu ketika lajunya bola yang sama dengan bola putih. Ya. Betul, ya. Coba bangun serangan. Syamsul Alam, masih Syamsul Alam, kurang cermat tadi kontrolnya. Langsung masuk ke umpan terobosan namun telah berdiri dalam posisi offside. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya sebuah pelanggaran. Rizky Pelu, kanan dia. Alfian Tuala Samoni mencoba masuk. Entah di kaki Muizziza. Inilah Muizziza, dari kiri Brunei Darussalam. Ya, dibesarkan dari klub DPMC, Bung Hadi. Salah satu klub yang memang sebagai kontribusi untuk timnas Brunei Darussalam. Oktomaniani. Masih Oktomaniani, langsung kebut gawang. Ya, Jelas, Bung. sebuah upaya yang sangat baik sebenarnya dari Oktomaniani. Walaupun memang belum begitu maksimal. Pemanggilan Oktomaniani, Bu, menurut Bung Supri, apakah memang sangat perlu Rahmat Darmawan memanggil Oktomaniani semenjak dia tidak bermain baik sebelumnya sebelum dipanggil Rahmat Darmawan ini, Bu? Ya, ini memang sempat jadi perdebatan, Bung Hadi. Walaupun memang sebenarnya di lain dari indisipliner dia yang suka memang punya tipikal memang aneh. Sebenarnya dari usia, kemudian kapasitasnya, ketika dia mau disiplin taktik, kemudian dia mau disiplin untuk bisa menerjemahkan apa yang dia diinginkan oleh seorang pelatih, saya berharap dia menjadi seorang pemain yang baik, Bung Hadi. Fahrul Yusuf, jaga gawang Brunei Darussalam ke kanan, berbahaya, kurang cermat, sedikit panik. Rizky Pelu, masih Rizky Pelu. Buang tadi oleh Ali Rahman, masih Ali Rahman, kuasai bola dia, dipayangnya terus oleh Oktomaniani ke belakang. Ada Hamzah, depan langsung, intercept tadi oleh
Ibo langsung kebut gawang. Apa yang dimaksud oleh Mas Azizi ini, Bung Supri? Ya, memang di menit-menit awal ini memang para pemain kita mencoba sebenarnya untuk menekan. Kemudian dari menekan itu mereka melakukan satu kesalahan. Nah, transisi ini Bung Hadi yang memang selama ini jadi kendala, menjadi permasalahan. Ketika dikalahkan oleh Singapura pun transisi juga menjadi masalah. Ya, Indonesia sebelum melawan Brunei telah melakukan 2 kali uji coba melawan Singapura pada tanggal 8 Juni dan juga 13 Juli, namun mendapatkan hasil yang kurang baik saat melawan Singapura di Singapura. Saat itu dikalahkan oleh Singapura 0-1. Ya, dari kesalahan seorang Syahrizal dan koordinasi, komunikasi yang memang berjalan dengan baik. Dan yang disayangkan adalah permasalahan klasik Bung Hadi. Selama ini kita selalu mempersiapkan tim dengan jarak waktu yang sangat minim, kemudian ala kadarnya. Itu permasalahan klasik yang sebenarnya tidak akan boleh untuk mempersiapkan SEA Games 2013 nanti. Selain itu juga dari susunan para pemain Indonesia sejak saat melawan Singapura di Manahan, Solo dan juga Singapura, hampir semuanya susunan pemain jauh berbeda, Bu. Betul sekali. Memang di gelombang pertama, Rahmat mencoba beberapa pemain yang tidak mendapatkan menit di klubnya, Bung Hadi. Kemudian di gelombang kedua, mencoba menambahkan Andi Firmansyah, kemudian Rashid Bakri. Dan yang di tahap ketiga ini pun hampir semuanya berubah. Mereka Rahmat Darmawan mencoba mengakomodir, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat para pemain kita, terutama yang bermain di Eropa. Ada juga pemain-pemain yang di gelombang pertama dan gelombang kedua belum bisa melakukan seleksi karena berhalangan ketika klubnya bermain, Bung Hadi. Ya, cukup menarik dengan banyaknya pemain asal klub Eropa yang bermain di tim Rahmat Darmawan saat ini. Apakah memang pemanggilan ini cukup bermanfaat untuk tim nasional SEA Games dalam uji coba ini, Bung Supri? Ya, untuk kapasitas mereka sebenarnya dengan usia yang mereka miliki, memang tenaganya memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi kendalanya adalah mereka tidak mendapatkan kesempatan sebagai pemain reguler di klubnya itu, Bung Hadi. Ramdan Lehelzu berbahaya, masuk kepada Aldair, dibuang tadi oleh Moiziza. Brunei mencoba membangun serangan lewat Razali, masuk kotak penalti. Mudah buat penjaga gawang Aji Saka. Penjaga gawang yang tentu saja merasakan saat kalah melawan Brunei di final Nasional Bolkiah, Bung Supri. Ya, ketika itu Aji Saka bermain untuk Arema IPL, Bung Hadi. Kemudian sekarang pindah untuk PSS Sleman. Dan 2 kali gawangnya dibobol oleh Imaduddin dan Adi Said. Dan Adi Said saat ini juga bermain, Bung. Ya, dengan kecepatannya memang harus para pemain lini belakang kita harus mewaspadai counter attack yang dilakukan oleh para pemain Brunei. Dengan kecepatannya, Adi Suka menempatkan posisinya di belakang para pemain lini belakang kita. David Lali, pemain asal Persipura. Ada Ibo atau Andri Ibo, adik dari Johan Ibo. Ya, Rahmat sangat terkesan dengan penampilan Andri Ibo. Postur yang ideal, kemudian kecepatannya juga, dan antisipasinya sangat luar biasa, Bung. Cermat tadi Samsir Alam berebut bola dengan Hamzah, tidak mampu dia berduel dengan Hamzah. Samsir Alam dan kiri dia kepada Oktavianus Maniani, masih Okto pada Samsir, masih Samsir. Belakang Diego Michel masuk ke kotak penalti, namun tidak ada satupun pemain Indonesia yang menyambut umpan dari Diego Michel. Cukup menarik, Bu. Diego Michel akhirnya kembali ke tim nasional. Walaupun sempat dipanggil ke tim nasional saat akan bertanding melawan Arab Saudi di prakualifikasi Piala Asia, namun dikalahkan Arab Saudi saat itu, dan Diego Michel tidak masuk tim, Bung. Ya, betul sekali. Ketika itu memang dia mempunyai permasalahan individu. Kemudian memang performnya, kemudian fisiknya memang sangat drastis sekali setelah mengalami beberapa kali permasalahan pribadi ketika itu, Bung. Dan apakah memang performa dari Diego Michel saat ini sudah memenuhi syarat untuk tampil kembali, Bung, di tim nasional? Ya, saya pikir sebenarnya ketika dibandingkan 2011 memang masih belum sesuai harapan. Walaupun memang di Sriwijaya dia sudah bisa memainkan 8 pertandingan
Kemudian belum mendapatkan reguler karena bergantian dengan Mahyadi Panggabean di posisi itu, Bung Hadi. Baik, Brunei Darussalam coba membangun serangan. Potong tadi oleh Andri Ibo, main bertubuh besar. Lah Andri Ibo, Ya, dengan tinggi 180 memang sangat ideal sekali, Bung Hadi, untuk mengcover lini pertahanan timnas Indonesia. Ziza ke kiri Brunei Darussalam. Alfian Tuala Samoni langsung ke depan. Tidak cermat umpan yang diberikan Alfian Tuala Samoni. Ini merupakan sebenarnya adalah pembuktian yang sangat bagus buat Alfian. Betul. Untuk membuktikan bahwa dia adalah pemain yang pantas untuk bermain di Eropa, Bung. Betul sekali, karena selama ini memang dia digadang-gadang oleh Rahmat Darmawan. Tapi kita baru melihat performnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan, bisa memperkuat lini sebelah kanan pertahanan Indonesia, Bung Hadi. David Lali, masih David Lali, cukup baik dia. Umpan pendek kepada Rizky Pelu, masuk ke arah Ramdhani Lestaluhu. Ya, sebenarnya menarik ya komposisi yang dimainkan oleh Rahmat Darmawan di lini tengah. Di situ ada Ramdhani Lestaluhu dengan pengalamannya. Walaupun memang performnya belum sebaik ketika di Persija, Bung Hadi. Tapi pengalamannya, kemudian dia ditunjuk menjadi seorang kapten, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang lain. Ya, kita lihat bagaimana tendangan Alfian Tuala Samoni yang sangat tinggi sehingga melanggar dari pemain Brunei Darussalam. Mana hati Lestusen, umpan kepada Andri Ibo, David Lali, pada Ibo lagi, masih Ibo, Lestusen, kiri dia ada Rizky Pelu, masih Pelu, pemain yang besar di klub SAD di Uruguay. Sudah kepada Pelu, mudah buat Hamzah untuk memotong umpan dari Pelu tadi. Inilah Hamzah. Ya, kembali lagi sampai dengan 13 menit, Bung Hadi. Position ball memang para pemain Indonesia mendominasi. Tapi beberapa kali mereka melakukan kesalahan ketika sudah memasuki area serang, memasuki area pertahanan Brunei. Ini yang harus diminimali oleh para pemain Indonesia, Bung Hadi. Terobosan maksudnya lakukan para pemain Brunei Darussalam, tapi mudah dibaca dan lebih dekat kepada penjaga gawang Aji Saka, penjaga gawang asal PSS Sleman. Ya, menjadikan pengalaman untuk pertandingan malam ini bagaimana gawangnya dibobol oleh para pemain Brunei ketika itu, Bung. Dan memberikan pengalaman juga bagaimana Kurnia Mega masih belum mendapatkan berbahaya. Sepadan. Ramdhani Lestaluhu masuk kotak penalti. Masuk ke Samsir Alam, namun Samsir Alam tidak berada dalam posisi yang sangat siap untuk menerima umpan dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, sangat sayang sekali. Ini peluang yang terbaik yang dimiliki oleh para pemain Indonesia, Bung. Jaraknya masih terlalu jauh. Walaupun memang sebenarnya peluang sekecil apapun harus bisa mereka manfaatkan untuk bisa memberikan kepercayaan diri pada para pemain Indonesia. Dan menariknya adalah tim ini menurut Rahmat Darmawan, sebagian besar pemain Indonesia adalah pemain inti di klubnya. Dan ini merupakan suatu modal yang sangat bagus buat Rahmat Darmawan untuk membangun tim menjelang SEA Games, Bung. Betul sekali, 50-60% memang mereka mendapatkan reguler di klubnya masing-masing, Bung. Tapi yang menjadi kendala, kembali saya katakan bahwa persiapan yang sangat minim. Apalagi persiapan mereka dipotong oleh ketika mereka libur lebaran, Bung Hadi. Kondisi mereka pasti drop. Kondisi fisik mereka harus dimulai dari nol lagi. Itu yang jadi kendala. Sudah kepada Maniani. Berhasil Maniani. Tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Dan sampai dengan pertandingan ketiga di tahap pertama, kemudian di tahap kedua, dan seleksi uji coba ketika melawan Brunei pun saya masih belum bisa melihat kualitas para pemain ketika bisa memaksimalkan set piece, Bung Hadi, sepak pojok atau tendangan bebas. Daniel Lestaluhu, Rizky Ramdhani Lestaluhu lakukan tendangan penjuru, lakukan sudah.
Ibo udah buat penjaga gawang Fahrul Yusuf. Sampai menit ke-16 tidak ada satupun serangan Indonesia yang sangat berbahaya, Bung, untuk membahayakan gawang dari Brunei Darussalam ini, Bung. Ya, masih monoton, Bung Adi. Belum ada skema atau kreasi dari sayap kanan ataupun dari sayap kiri. Rizky Pelu, Alfian Tuala Samoni, ke depan masuknya kepada Aldair. Aldair berbahaya, shooting, pemirsa. Ya, sangat disayangkan. Sebuah peluang yang sangat bagus sebenarnya, Bung Hadi. Walaupun memang itu opsi dia. Sebagai seorang striker, dia harus mempunyai egois. Walaupun masih terlalu melebar di sebelah kanan Fahrul Zulham. Ya, kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang bagaimana Aldair sepertinya memang sudah bebas, namun kurang tenang untuk menyelesaikan umpan yang sangat bagus, umpan panjang dari Tuala Samoni. Namun tendangannya hanya melenceng di sisi kanan gawang dari Brunei Darussalam yang dikawal oleh Fahrul Yusuf, hingga tidak berubah kedudukan, masih tetap 0-0 hingga menit ke-17 menit ke-17 ini. Mana hati Lestusen tadi menghalau bola. Ya, kolaborasi di lini belakang, Bung Adi. Mana hati Lestusen dengan Andri Ibu memang selama ini memang menjadi formasi yang ideal buat seorang Rahmat Darmawan. Apalagi di menit-menit awal ini memang belum ada ancaman sama sekali dari para pemain Brunei. David Lali, Rizky Pelu, belakang dia ada Alfian Tuala Samoni. Balik ke belakang kepada Andri Ibo, melebar ke kiri kepada Diego Michel. Pendek kepada David Lali lagi. Langsung masukkan terobosan ke Tomaniani, namun dipotong tadi center back Hamzah. Ada lagi serangan anak-anak Indonesia. Nah, Oktomaniani kurang cemat, dipotong oleh Mazizi. Ya, kematangan dan kesabaran Bung Adi memang harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, Bung, terutama di lini tengah. Apa yang dilakukan oleh David Lali, melakukan cross trumpan, kemudian melakukan direct ball, memang sangat efektif. Walaupun memang Okto mempunyai kecepatan di situ. Dair tadi masuknya kepada Samsir Alam. Belum ada kerjasama yang sangat kerjasama yang sangat bagus antara kedua striker Aldair dan juga Samsir Alam hingga menit ke-19 ini, Bung. Ya, memang pasokan dari lini tengahnya, Bung. Langsung kotak penalti Brunei Darussalam, namun lebih dekat pada penjaga gawang Aji Saka. Ada Alfian Tuala Samoni. Pasokan dari lini tengah, Bung, memang sangat kurang sekali. Kemudian jarak antara lini belakang, tengah dengan depan memang sangat jauh. Hanya David Lali melakukan umpan-umpan yang sebenarnya memang tidak efektif dengan direct ball. Diego Michel masuknya, namun terpotong tadi oleh Hamzah. Gagal lagi serangan Indonesia. Ya, ini yang membedakan bahwa para pemain Brunei mereka disiplin, Bung Adi. Beberapa kali selalu bisa menghalau serangan-serangan Indonesia dari sebelah kiri. Rizky Pelu, Ramdhani Lestaluhu. Dibuang tadi oleh Muizziza. Ramdhani Lestaluhu, pendek dia kepada Alfian. Ada Rizky Pelu, kerjasama sangat bagus. Samsir Alam. Kurang cermat umpan yang dilakukan Samsir Alam. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Samsir dengan screening, kemudian mencoba untuk crossing, sudah sangat bagus. Walaupun kembali lagi, kelemahan dasar, crossingnya masih jauh dari harapan. Rahmat Darmawan, pelatih yang kembali dipercaya untuk menangani tim nasional di SEA Games nanti di Myanmar setelah hanya mampu meraih perak di Stadion Utama Senayan, maksudnya Stadion Gelora Bung Karno Senayan, saat dikalahkan Malaysia lewat adu tendangan penalti di final. Dan tentu saja ini merupakan pengulangan seperti final 79 SEA Games, dan saat itu juga dikalahkan Malaysia. Ya, ini momen sangat bagus untuk bisa mengembalikan reputasi Rahmat. Shooting, pemirsa.
berbahaya tadi. Ramdhani Lestaluhu. Ke belakang dia, Ahai tadi shooting yang sangat keras dari David Lali, namun dibentakan oleh penjaga gawang Fahrul Yusuf. Berbahaya, Adi Said. Aha, pemirsa, terlalu jauh dan terlalu memaksa melepaskan tembakan yang sangat jauh, kira-kira 30 meter dari gawang Aji Saka. Sebuah tindakan yang tentu saja sangat percuma karena tidak membahayakan gawang dari Aji Saka. Bagaimana, Bung, upaya yang dilakukan oleh David Lali tadi, Bung? Ya, memang harus ada opsi lain ya. Ketika mereka, para pemain Indonesia belum mampu untuk bisa menerapkan strategi dengan baik, opsi ini yang harus mereka keluarkan. Shooting dari area kotak penalti. Dan terbukti, walaupun memang sangat jauh ketika bola rebound, seorang Samsir akan mengambil bola itu, Bung. Brunei Darussalam dipotong tadi oleh Ibo. Diego Michel, mana hati Lestusen, pemain yang saat ini membela Vise. Ke kiri dia ada Diego Michel. Rizky Pelu, pemain yang disebut-sebut sangat cemerlang saat bermain melawan Liverpool. Ya, kita lihat Bung Hadi, bagaimana Rizky Pelu bisa memerankan perannya dengan sangat baik di lini tengah, menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. David Lali, Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani, cantik sekali. Aldair, Ramdhani lagi, masih Aldair. Entah di kaki para pemain Brunei Darussalam. David Lali, siapa akan diberikan? Ramdhani Lestaluhu di kotak penalti Brunei Darussalam, angkat bola gawang. Mudah buat para pemain Brunei Darussalam untuk mengamankan bola tadi. Ya, kembali permainan 1-2 yang sangat bagus. Ramdhani, kemudian David Lali. Kembali lagi, crossingnya masih belum maksimal, Bung. Jelas, offside. Alfian Tuala Samoni rangkap offside. Situasi ini pun terjadi ketika mereka dikalahkan oleh timnas Singapura ketika itu. Ketika sudah memasuki sepertiga pertahanan Singapura, para pemain lepas cepat hilang bola, Bung Hadi. Seperti yang diketahui kalau lini depan Indonesia tidak terlalu mempunyai cukup stoknya, Bung, untuk lini depan. Karena sampai saat ini hanya punya Samsir Alam. Dan bagaimana penampilan Samsir Alam, Bung Supri, sampai menit ke-24 ini? Ya, sebenarnya memang belum terlihat sama sekali, Bung. Karena memang di satu sisi dia belum bisa mendapatkan bola banyak. Kemudian pasokan dari lini tengah pun juga terhenti. Itu yang menjadi kendala. Kemudian para pemain lini tengah terlalu asik, Bung, dengan permainan 1-2. Dan mereka lupa untuk bisa menyelesaikan peluang itu, Bung. Pada ke dalam, Diego Michel. Dan saat ini memperkuat Sriwijaya FC dan kembali bermain baik di kompetisi reguler. Sehingga dia dipanggil pelatih Rahmat Darmawan untuk memperkuat Indonesia melawan Brunei dalam persiapan menjelang SEA Games Myanmar Desember nanti. Ya, 2011 memang menjadi pilar lini pertahanan Indonesia ketika itu, Bung. Kemudian ketika Indonesia Piala Asia melawan Saudi pun sebenarnya diupayakan untuk mengikuti seleksi. Tapi dengan kapasitas performnya yang menurun, kemudian dari segi fisiknya memang sangat drop, kemudian dicoret untuk Piala Asia tersebut, Bung Hadi. Dan sampai menit ke-25, apakah penampilan Diego Michel sudah seperti saat SEA Games 2011, Bung? Ya, saya melihat semua para pemain alumni 2011 ketika SEA Games belum memperlihatkan penampilan yang terbaik kalau kata saya, Bung Hadi. Sangat disayangkan ketika memang para pemain kita alumni 2011 SEA Games, kemudian para pemain yang bermain di luar negeri punya potensi,
punya pengalaman. Ketika digabung, harusnya menjadi kekuatan Ali yang Rahman sangat kotak penalti. bagus. Sudah buat penjaga gawang Aji Saka mengamankan umpan Ali Rahman kepada Adit Said tadi. Langsung ke depan kepada Samsul Alam maksudnya. Ali Rahman. Alexa pergi tadi. Jatuh di kaki David Lali. Dan Diego Michel bantu serangan dia. Ke depan. Aldair, masih Aldair. Pendek lagi kepada David Lali. Masih David Lali. Kerjasama dia ke belakang. Ada Andri Ibo. Rizky Pelu. Ke depan. Ada Alfian Tuala Samoni. Masih Alfian. Rizky Pelu lagi. David Lali. Langsung ke kiri ada Okto Maniani. Masih Okto. Diego Michel membantu serangan. Angkat gawang. Ya, kembali Bung Hadi. Kita lihat bagaimana permainan yang sudah sangat baik. Menyusun kekuatan dari lini belakang. Kemudian dialihkan bola ke lini tengah. Diego Michel sudah melakukan overlapping. Tapi kembali lagi, finishing touch. Crossingnya masih menjadi masalah. Syamsil Alam bermasalah dengan crossingnya. Kemudian Okto Maniani dan Diego Michel pun melakukan hal yang sama. Dua back kiri, satu back kiri, back kanan, dan juga gelandang sayap. Semuanya umpan tariknya tidak ada yang sempurna, Bung, Ya, sampai saat ini. betul sekali. Ini yang jadi permasalahan. Makanya Rahmat Darmawan masih mengharapkan beberapa opsi untuk di lini pertahanan mereka mencari dua pemain lagi. Kemudian untuk di lini depan pun mencari pemain yang mempunyai jiwa goal getter, Bung Hadi. Bukan hanya sebagai target man. Itu berbeda ketika di SEA Games 2011. Mereka punya Patrick Wanggai ketika itu. Kemudian mempunyai Thibaut. Nah, ini belum dimiliki oleh para pemain di tim nasional kita untuk usia 23 tahun. Tangan atau umpan yang tidak sempurna Ali Rahman tadi hanya menghasilkan tendangan gawang buat Indonesia. Ya, selama ini juga Brunei pun juga belum memperlihatkan kualitasnya, Bung. Tapi para pemain kita harus mewaspadai. Mereka hanya mau melakukan serangan balik ketika mereka mendapatkan kesempatan. Dan dalam sejarahnya memang Brunei tidak mempunyai prestasi yang sangat bagus ya, di SEA Games maupun di AFF atau tingkat Asia Tenggara, Bung. Betul sekali. Indonesia. Betul sekali, Bung Hadi. Tapi potensi untuk menyulitkan di eranya Watson on ini sangat memungkinkan, Bung Hadi. Di HBT 2012 pun mereka juga mengalahkan Malaysia ketika itu. Walaupun Malaysia mengirimkan usia 19 tahun. Dalam beberapa pertemuannya kita pernah menghancurkan Brunei Darussalam 9-0 ya, di SEA Games 2001. Betul sekali. Adi Said sedang langsung. Hai pemirsa, hanya melenceng di atas mister gawang Aji Saka. Inilah Adi Said, pemain yang tentu saja masih diingat oleh Aji Saka, Bung. Betul sekali. Ya, Adi Said pencetak gol terbanyak di HBD 2012 dan penjebol gawang Aji Saka ketika itu. Indonesia kalah 2-0. Kecepatannya memang sangat luar biasa. Selalu menyulitkan lini pertahanan kita ketika itu. Dan powernya cukup bagus, Bung, sehingga mampu dia merasakan tembakan atau melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang Indonesia. Ya, positioning juga bagus, Bung Adi. Kemudian keberanian, kepercayaan diri dia memang sudah terlihat ketika SEA Games 2011 ketika itu. Semenjak 2001, SEA Games hanya boleh memakai pemain under 23. Dan bagaimana Bung Supri, peta persaingan tim-tim Asia Tenggara di SEA Games untuk tim under 23 ini, Bung? Ya, masing-masing negara mempunyai keistimewaan, Bung Hadi. Filipina dengan naturalisasinya, kemudian Malaysia dengan grassroots regenerasi yang sangat bagus. Berbahaya sakit alam, hai pemirsa. Apa terjadi? Mudah buat penjaga gawang Fahrul Rozi memotong umpan dari Okto Maniani kepada Syamsul Alam. Ya, Bagaimana kita pemirsa? Oh, umpan dari Aldair. Sebenarnya cukup bagus, Bung. Ya. Kurang cepat, Bung. Betul sekali. Hanya telat sepersekian detik, Bung Hadi. Rizky Pelu membiarkan saja bola tadi.
Ya, kemudian dengan tuan rumah Myanmar, mereka sudah melakukan tryout. Mereka beruji coba dengan Thailand, kemudian mereka pergi ke Korea Selatan. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh para jajaran pengurus kita, terutama jangan sampai ada permasalahan klasik. Persiapan, Bung Hadi, persiapan selalu ala kadarnya, persiapan selalu mepet sekali. Ini yang sangat dikhawatirkan, kita tidak bisa menampilkan perform terbaik dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan persiapan atau dengan 3 uji coba termasuk melawan Brunei Darussalam ini, apakah ada peningkatan ataukah memang sudah sesuai harapan penampilan dari tim nasional SEA Games ini, Bung? Ya, saya pikir Rahmat sudah mempunyai kerangka tim, walaupun memang di situ Andik belum dimasukkan. Walaupun memang kita tahu kapasitas Andik sebenarnya tipikalnya nggak beda jauh seperti Bayu Gatra, dengan tubuh yang sangat pendek tapi punya kecepatan. Kemudian dari 3 uji coba ini memang saya pikir dengan penampilan para kontestan yang lain sebagai persaingan kita, ini belum memberikan hasil yang memuaskan, belum memberikan ketenangan kepada kita, Bung Hadi, penampilan para pemain timnas SEA Games 2013 nanti. Andri Ibo, main asal klub Persidapon Dapon Soro, adalah Rahmat Darmawan, pelatih yang sukses membawa Persipura menjadi juara Liga Indonesia. Ya, mudah-mudahan kesuksesan Rahmat di Sriwijaya kemudian di Persipura bisa tertular di tim nasional untuk tahun 2013 ini, Bung Adi. Jadi pelanggaran bagaimana tadi Muiziza didorong oleh Aldair. Lah Muiziza dan nampaknya pelatih asal Korea Kwon Oh-sung cukup berhasil untuk menangani Brunei Darussalam, Bung. Ya, saya lihat sampai dengan 32 menit ini apa yang diterapkan oleh pelatih Brunei ini sangat maksimal, terutama kedisiplinan. Bagaimana mereka para pemain di sayap kanan atau sayap kiri, kemudian bek kanan atau bek kiri bisa mempertahankan areanya dengan baik. Kemudian mereka sesekali melakukan serangan balik. Diego Michel ke belakang dia, Anahati Letkisen, Rizky Pelu, David Lali. Ke kiri dia ada Alfian Tuala Samoni dibayangi oleh Maza Sisi. David Lali, bagus sekali dia, namun umpannya terpotong tadi. Ya, kita lihat, Bung Adi, bagaimana transisi para pemain Brunei. Ketika mereka diserang, mereka hanya menempatkan Adi Said di depan. Kemudian mereka turun untuk melakukan pertahanan. Dan kapasitas mereka juga sangat baik. Terbukti kesalahan dimiliki oleh para pemain kita dalam melakukan passing. Sampai menit ke-34, bagaimana bentuk permainan dari tim nasional Indonesia sesungguhnya, Bung, di bawah Rahmat Darmawan ini? Ya, jujur saya katakan bahwa belum terbentuk dengan baik, belum memperlihatkan karakter bermain yang sangat baik untuk level sebagai tim nasional, Bung Hadi. Harus mencoba opsi lain. Bagaimana ketika buntu di sisi sebelah kanan, para pemain kita harus mencari opsi di lini tengah. Permainan 1-2 atau melakukan wall pass through pass. Ini tidak terlihat sama sekali sampai dengan menit ke-34 ini, Bung Hadi. Dengan tidak adanya Elgi Melgiansyah, bagaimana performa lini tengah Indonesia melawan Brunei Darussalam ini, Bung? Ya, memang sangat sulit ya, Bung. Ketika kita membandingkan Egy, kemudian di situ ada Rizky Pelu. Yang saya katakan adalah bagaimana sulitnya mencari seorang pemain yang mempunyai visi. Itu yang terpenting, Bung Hadi. Bagaimana dia bisa mengontrol permainan. Oktomaniani mudah saja tadi buat Muiziza menghalau bola yang dikuasai oleh Oktomaniani. Alfian Tuala Samoni kepada David Lali. Umpan terobosan masuknya kepada Samsir Alam. Masih Samsir Alam. Ke kanan dia Oktomaniani. Tendangan penjuru buat Indonesia. Kalau tadi oleh
Muiziza, bek kiri Brunei Darussalam. Langsung kotak penalti. Kurang cermat tadi tendangan para pemain Brunei Darussalam. David Lali, masih David Lali. Alfian Kuala Samoni, masih Alfian. Kotak penalti berbahaya. Aldair, masih Aldair, syuting. Hai pemirsa, mudah buat penjaga gawang Fahrul Rozi, Bu. Ya, Fahrul Yusuf maksudnya. betul sekali. Apa yang dilakukan oleh Aldair memang sangat bagus, Bung. Walaupun memang syutingnya masih bisa ditangkap oleh Fahrul Zulham. Ini sebagai kepercayaan untuk lini depan Indonesia, Bung Adi. Ya, Muhammad Fahrul Zulham Yusuf, penjaga gawang Brunei Darussalam, asal klub DPMM, mampu menyelamatkan serangan-serangan Indonesia tadi lewat Aldair. Ya, sejauh ini memang positioningnya masih bagus. Kemudian di AFF 2012 dia sudah menjadi starter untuk menaungin gawang Brunei Darussalam itu. Ali Rahman ke belakang kepada Muiziza, belakang lagi, jauh ke belakang kepada penjaga gawang Muhammad Fahrul Zulham Yusuf. Gawang berpostur 175 cm, berusia 22 tahun. David Lali, Oktomaniani cantik sekali, umpan terobosan kepada Samsir Alam. Samsir Alam ke kiri dia, berbahaya, masuk kotak penalti, shooting, hai pemirsa. Kembali lagi, Bung. Ya. Peluang terbuang percuma oleh Ramdhani Lestaluhu walau sudah berdiri bebas, Bung. Betul sekali, Bung Adi. Apa yang dilakukan oleh para pemain kita, bola David Lali, kemudian dikasih oleh Samsir Alam. Ini terupas yang sangat bagus, Bung Adi. Finishingnya masih belum sempurna. Kepercayaan diri Ramdhani Lestaluhu masih belum keluar ketika sudah memasuki kotak Brunei Darussalam, Bung Adi. Pertukaran posisi antara Oktomaniani dengan Ramdhani Lestaluhu cukup efektif, Bung. Ya, sejauh ini memang beberapa kali terlihat efektif. Walaupun memang belum bisa memaksimalkan peluang yang ada. Sebenarnya harus sekecil apapun peluang, mereka harus maksimalkan untuk bisa dikonversikan menjadi gol. Masih 0-0 hingga menit ke-38. Indonesia lawan Brunei Darussalam di Stadion Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Diego Michel, Rizky Pelu, Ramdhani Lestaluhu ke belakang dia. Manahati Lestusen, Ramdhani Lestaluhu coba mengatur tempo permainan. Alfian Kuala Samoni, Alfian langsung terobosan, dia masuk kepada Oktomaniani. Berduel dia. Masih Oktomaniani, bagus sekali, masuk kotak penalti. Aldair, masih Aldair, ke belakang dia, syuting. Hai pemirsa, sangat lemah, Bung. Ya. Bagaimana kerjasama yang sangat apik sebenarnya, Bung? Ya, betul sekali. Apa yang saya katakan dari awal, Bung Adi, bahwa permainan sebenarnya para pemain kita sudah mulai percaya diri, memainkan bola dari kaki ke kaki, kemudian melakukan penetrasi, okto, kemudian back pass. Kalau finishingnya sangat jauh dari harapan, tidak ada power, sangat lemah sekali. Ini yang disayangkan. Kemudian juga Rahmat juga sempat menyesalkan bahwa finishing touch menjadi permasalahan di tim nas untuk SEA Games 2013 ini, Bung. Rizky Pelu, Oktomaniani, kembali Oktomaniani, umpan terobosan Aldair, masih Aldair, Oktomaniani lagi, masih Okto kembali, pelanggaran pemirsa. Muiziza dianggap melanggar Oktomaniani oleh wasit Andi Kristanto. Ya, terlepas dari apa yang dilakukan Muaziza, Bung Adi, momentum ya, Okto terlalu lama saya pikir, Bung Adi, karena Samsir Alam, kemudian David Lali sudah menunggu di kotak 16 Brunei Darussalam, Bung Adi. Sebuah pelanggaran, Bung, tadi, Bung? Ya, harusnya penalti, saya pikir.
karena memang di dalam kotak penalti pertahanan Brunei Darussalam. Sebuah tendangan bebas yang tentunya sangat berbahaya untuk Indonesia. Yang dilakukan oleh Okto Maniani. Lakukan sudah Okto, masuk kotak penalti, berbahaya. Hai pemirsa, gagal lagi. Ya sebenarnya sebuah skema set piece Rizky yang Pelu, bagus. kerjasama yang sangat bagus. Samsir Alam, Rizky Pelu, shooting. Apa yang terjadi? Pelanggaran pemirsa, pelanggaran. Pelanggaran dilakukan oleh Samsir Alam terhadap penjaga gawang Muhammad Fahrul Zulham Yusuf. Penjaga gawang asal klub DPMM berusia 22 tahun. Ya kita lihat Bung Adi. Sebetulnya kerjasama yang sangat bagus, Bung. Ya. Aldair saya pikir Bung. Jadi keberanian Aldair untuk melakukan shooting dari area kotak penalti sudah dia lakukan beberapa kali. Dan positioning yang dimiliki oleh Fahrul Zulham memang sangat bagus. Selama ini bisa menghalau dan mengantisipasi shooting para pemain timnas kita, Bung. Tapi namanya striker kita, Samsir Alam kurang cepat untuk melakukan respon, untuk melakukan rebound, Bung. Ya, itu kesalahan yang memang sangat disayangkan, Bung Adi. Ketika shooting sudah bagus, kemudian dia harus bisa menempatkan diri bagaimana ketika bola rebound itu dia harus bisa menyambutnya. Karena itulah bukan salah satu modal striker, Bung. Ya, walaupun di situasi apapun dia Siap harus rebound. siap rebound. Betul, Bung. Reza Zizi. Cukup ulet para pemain Brunei ini. Ya, terutama lini depannya. Mereka mau bekerja, mau merebut bola. Itu yang menjadi nilai lebih untuk lini depan Brunei Darussalam. Dan nilai Saluhu langsung ke depan, masuk kepada Samsir Alam. Ali Rahman belakang masuk ke kanan dia. Ada Nur Iqmal. Ada Razali, tapi lebih cepat kepada penjaga gawang Aji Saka. Ya, sejauh ini Aji Saka belum mendapatkan tekanan yang berarti untuk lini depan dari lini depan Brunei Darussalam. Adi Said, kemudian Razali juga belum memberikan tekanan yang sangat membahayakan gawangnya. Lestaluhu masuknya Rizky Pelu, Okto Maniani, masih Okto Maniani. Umpan terobosan masuknya kepada Samsir Alam, tapi mudah dibaca oleh pemain atau para pemain Brunei Darussalam. Kembali Adi Said, mereka yang cukup berbahaya nampaknya, karena mampu berduel sendirian dia. Ya, Adi Said dan kembali Bung terbukti bahwa dia mampu berduel sendiri. Betul sekali, 3 lawan 1. Ini sangat luar biasa dengan kecepatannya. Dia bisa mengelabui beberapa. Oh, sudah dimulai. Ya. Ali Rahman, Nurikwa, Aliksa pergi, Ali Rahman lagi, Nurikwa lagi, belakang dia, Moiziza. Sudah kerjasama pada Nurul Ikhwan namun kurang cermat. Okto Maniani tercuri tadi oleh Moiziza, kurang cermat dari kontrol dari Okto Maniani. David Lali ke kanan, dia tidak offside, kerjasama sangat bagus. David Lali, masih David Lali, ke kotak penalti dia, masih David Lali. Umpan terobosan masuk kepada Aldair. Ramdhani Lestaluhu, Samsir Alam membentur para pemain belakang dari Brunei Darussalam. Ramdhani Lestaluhu, Diego Michel, syutingmu, apa yang terjadi, syuting atau umpan nih Bung? Ya, tidak jelas Bung Hadi. Betul apa yang Bung Hadi katakan, syuting atau umpan. Itu yang sangat disayangkan ketika sudah berkali-kali memasuki area pertahanan Brunei. Ya pemirsa, 45 menit sudah waktu normal berjalan dan tambahan waktu 2 menit. Pertandingan Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Maguwo Harjo dan skor masih tetap 0-0.
Fahrul Zulham Yusuf, jauh dia. Baik dikuasai para pemain Indonesia. Manhati Lestusen, Ramdhani Lestaluhu, Rizky Pelu, David Lali, masih David Lali. Sebelumnya sangat menguasai lini tengah, Bung, pemain-pemain Indonesia, Bung. Mendominasi, Bung Hadi, untuk lini tengahnya. Beberapa kali memang keputusannya yang harus mereka keluarkan ketika sudah memasuki area pertahanan lawan, itu yang menjadi kendala. Terbukti beberapa kali selalu nol crossing atau shooting. Hanya beberapa pemain seperti Aldair yang memang selama ini mempunyai kapasitas beberapa kali melakukan shooting dari kotak keluar final. Ali Rahman, oh, kurang cermat. Aldair, Samsir Alam, David Lali, Samsir Alam, pendek maksudnya kepada Oktomaniani, Muzasisi, Ali Rahman, tercuri oleh Andri Ibo, Ramdhani Lestaluhu, berbagus sekali. Aldair masuk kotak penalti, berbahaya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, pemirsa? Kurang cermat, Bung, kurang sempurna, Bung. Betul sekali. Kecerobohan dari seorang Aldair, belum bisa memanfaatkan peluang yang sangat bagus. Dia bisa memberi, dia sudah harusnya punya opsi bagaimana ketika bola potong ke dalam, dia bisa melakukan shooting atau mungkin melakukan crossing, tapi crossingnya tidak tinggi, tapi crossing dengan bola bawah, Bung Hadi. Ini sangat disayangkan. Peluang yang sangat bagus. Masih lemah, Bung, ya, para pemain depan Indonesia ini. Betul sekali. Aldair coba lakukan tendangan penjuru ini, langsung kotak penalti. Mudah buat Alexa pergi. Dan pemirsa, wasit Handri Kristanto telah meniup peluit panjangnya. Tanda pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam berakhir di babak pertama ini dan skor masih tetap 0-0. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Didan dan Bu Supriyono.